Kita harus building trust. Caranya bagaimana? Ini Bapak Ibu, building trust. Building trust Bapak Ibu, setelah saya keliling belajar dari banyak guru dan saya praktek sehari-hari. Saya pertama kali jualan kok susah karena orang belum kenal saya. Saya ternyata tahu Bapak Ibu, percaya timbul hanya karena 3 hal ini. 1, karena ada referensi dan reputasi. 1, karena ada referensi dan yang kedua karena akrab atau mirip. Yang kedua akrab atau kita akan jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Yang ketiga karena kongruen. Yang ketiga karena maksudnya kongruen apa? Apa yang Anda katakan Bapak Ibu, orang benar-benar dia ekspresi Anda, orang percaya, oh iya. Walaupun Anda tidak punya reputasi, tidak akrab, tidak mirip, tidak dikenal. Yang ketiga kalau Anda kongruen bulat, Anda masih bisa jualan Bapak Ibu. Yes, ini bagus. Makanya saya bilang antusiasme sangat berpengaruh. Mari kita jelaskan satu-satu. Referensi dan reputasi Bapak Ibu. 1, karena penampilan. 1, karena apa? Kalau Bapak Ibu jualan Bapak Ibu, Anda pakai lengan kutungan, pakai celana jeans, sobek-sobek di mana, bolong di tempat yang salah Bapak Ibu. Baru model sekarang, baru bolong-bolong gitu. Terus kemudian Bapak Ibu pakai tato, kiri gambar tengkorak. Kemudian yang kanan gambar hati dipanah. Kemudian rambutnya dikerok kanan, dikerok kiri, jambulnya kuning, ekornya merah, panjang. Kemudian anting-antingnya 2, 1 di telinga kanan, 1 di hidung kiri. Ketika Bapak Ibu ngomong selamat pagi, lidahnya ada tindiknya. Bisa jualan? Bisa Bapak Ibu? Bisa kalau jualannya sabu-sabu. Tergantung dong penampilannya cocok untuk jualan sabu-sabu, oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, penampilan lebih baik Bapak Ibu kita overdress dibanding underdress. Maksudnya overdress itu apa? Bukan long dress, ya. Overdress itu kalau saya pakai jas, pakai dasi, itu overdress dibanding orang yang terampil biasa. Lebih baik, lebih sopan Bapak Ibu. Kalau Anda mau building trust untuk pertama kali. Karena orang tidak kenal Anda. Kalau Anda datang pakai celana pendek, pakai begini, Anda dikira kulinya. Oke? Jadi Bapak Ibu, Anda selalu perhatikan penampilan. 1, perhatikan apa? Ini penampilan, hati-hati Bapak Ibu. Bukan terus wanginya nyegrak seperti kuntilanak. Ada juga yang fat semua Bapak Ibu kayak kuntilanak gitu ya. Anda harus perhatian Bapak Ibu, ini penampilan Anda Bapak Ibu. This is true story Bapak Ibu, termasuk berat tubuh Anda Bapak Ibu. Ada berat ideal, ada berat terlalu kurus, ada berat terlalu gemuk Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu, true story Bapak Ibu. Ada yang dari Malang, mau natakan Malang? True story. Ada yang dari BCA Malang. Kalau ada berarti Anda bolos. Anda, ini hari apa nih? Oh, Sabtu libur. Saya pikir semua hari adalah sama, sorry ya. BCA Bapak Ibu di Malang, Bapak Ibu ada satu Bapak Ibu, true story, Bapak Ibu boleh cari namanya Bapak Ibu, namanya Kong Yu. True story Bapak Ibu, kepala bagian kasir Bapak Ibu. 23 tahun di BCA, cuman dikubur di dalam kasanah, lemari besi Bapak Ibu. Untuk ngitungin uang terus Bapak Ibu. Saya tahu orangnya bagus, bisa dipercaya Bapak Ibu. Saya usulkan kepada pimpinan pada waktu itu, saya wakil pemimpin, ini bagus tolong dipromosi. Jawabannya atasan saya bilang, itu wajahnya kayak gitu dipromosi. True story Bapak Ibu, jawabannya gitu. Nanti kan kalau kepala bidang, itu dia harus ketemu dengan pelanggan. Wajahnya gitu kan nggak bisa ketemu pelanggan. Kemudian saya amati, memang betul Bapak Ibu. Ada yang salah, betul juga ini penampilannya. Mendadak kempot ini Bapak Ibu. Orangnya kurus keren kempot. Kemudian rambutnya jabrik Bapak Ibu. Kumisnya limban pit Bapak Ibu. Jegrik nyoro gitu Bapak Ibu. Terus kemudian Bapak Ibu, bajunya kumel, pakai kacamata hitam, diisolasi, terus sorry Bapak Ibu, diisolasi begini, isolasinya kalau kapan kacamatanya putus diisolasi. Terus kemudian Bapak Ibu dia pakai apa Bapak Ibu? Pakai bajunya kena tinta semua karena dia ngitung uang pakai kasir nyetempel kena tinta biru-biru Bapak Ibu. Tapi kasihan juga gitu ya. Saya undang Bapak Ibu, mau nggak kamu saya promosi? Mau. Mau nggak naik gaji? Mau. Kalau begitu kamu harus merubah penampilan. Beres Pak. Ganti kacamata, ganti baju. Terus kemudian ruangan dibersihin semua pakai alkohol Bapak Ibu, semua cat-catnya udah stempel semua bersih, harus ada anduk, ada alkohol semprot, jadi sebelum kemana-mana harus cuci. Ternyata Bapak Ibu, pintu ruangannya dia itu sudah orang stempel jadi bekas stempel banyak biru-biru. Jadi ketika orang dorong tek pindah ke sini, orang pindah set gini birunya pindah sini gitu ya. Pak pindah sini Bapak Ibu, Pak pindah sini Bapak Ibu. Saya bilang semua dibersihin dulu, oke bersih. Oke setelah bersih, Bapak Ibu dia tolong rapi, kumis dihabisin. Habisin Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu dia duduk Bapak Ibu. Ketika dia duduk depan saya, gimana Pak penampilan? Wow, bagus. Saat ini kamu harus lebih gemuk. Setuju? Bapak Ibu,
Seminggu kemudian dia datang kepada saya, Pak Tung, saya true story Bapak Ibu, saya disuruh lembur Bapak Ibu, boleh. Saya tidak digaji, lembur pun mau Pak Tung, suruh kerja keras, saya mau, tidak pulang tidur di BCA mau Pak, tapi jangan disuruh gemuk. Ditunjukkan fotonya Bapak Ibu, ini loh, emak engkong saya dulu kurus, papa mama saya juga kurus, ini sudah turunan kurus. Please Pak, saya bilang, no, mau naik gaji enggak? Saya ajarin caranya. Oh mau. Saya suruh bayangkan Bapak Ibu, ternyata manusia hanya berubah Bapak Ibu karena cari nikmat menghindari sengsara. Cari nikmat menghindari? Mobilnya Honda Live Bapak Ibu, orangnya tinggi, jadi kalau dia nyetir, tidak kelihatan orangnya yang nyetir Bapak Ibu, karena di mobil belakang Honda Live kan kecil, betul nggak? Kok tidak ada yang nyetir, mobil jalan sendiri gitu ya? Di belakang Bapak Ibu, saking ini, yang kunci kecil gitu. Terus kemudian Bapak Ibu, saya mau ganti mobil nggak? Oh ya mau. Rumahnya mau ganti lebih besar? Mau. Sekolah butuh duit nggak? Mau. Berarti mau naik gaji? Mau. Coba bayangkan kalau kamu sekarang sudah 23 tahun kamu tidak dipromosi, 10 tahun lagi kamu di sini, kira-kira gimana? Oh ya enggak mau Pak. Kalau kamu dipromosi, bisa kebayang kalau ganti mobil yang baru, kira-kira pengen ganti mobil yang mana? Ketika dia mulai hanya dengan imajinasi, dengan apa Bapak Ibu? Itu termasuk seni jualan, seni apa? Orang bisa merasakan, bisa mengimajinasikan, oke deh Pak, saya mau. Terus setiap hari saya suruh minum susu Bapak Ibu, setiap makan tambahin telur Bapak Ibu, kemudian berapa hari kemudian dia protes kepada saya, Pak Toh, saya dikira seperti bayi lagi. Setiap jam 10 pesen susu, diketawain sama teman-teman. Lah gimana? Mau gemuk atau mau kere atau mau kaya? Mau kaya Pak. Oke jalani. Berapa hari kemudian Bapak Ibu, dia datang ke tempat saya, kemudian perutnya sudah gede Pak. Pak Tung, saya sudah ganti celana sudah 2 kali Pak. Ini nanti kalau saya kegemukan gimana? Enggak, kamu harus punya bobot ideal yang kamu mau dipantek di sana. Terus story Bapak Ibu itu dalam 3 bulan Bapak Ibu itu kalau nggak salah dia naik 12 kilo. It's amazing, Bapak Ibu gitu gede, Bapak Ibu gede gagah, keren. Kemudian saya datang kepada atasan saya langsung ngomong kepada atasan saya, Pak, sudah siap Pak, saya akan panggilkan orangnya. Oh, boleh, bisa panggilkan orang. Wah, kaget loh. Wah, ikut 23 tahun dengan saya kurus, ikut Pak Tung 3 bulan jadi gendut. Susunya cocok Bapak Ibu. Ini perhatian terhadap penampilan, perhatian terhadap apa? Anda mau jadi speaker Bapak Ibu, Anda bisa kebayang speaker Anda gendut Bapak Ibu gini, berat sekali Bapak Ibu, betul? Anda kalau kurus kering Bapak Ibu, orang nggak setuju Bapak Ibu. Ini tadi, Anda mau jadi dokter Bapak Ibu sama, kalau Anda dokter pelangsingan tapi Anda gemuk. Halo? Sama persis Bapak Ibu, perhatian terhadap penampilan, perhatian terhadap apa? Siapa yang janji mulai hari ini perhatian terhadap penampilan Anda? Mau nada tangan katakan saya. Ini Bapak Ibu.